Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agen Silvana dengan NIM A1H1240027. Saya dari kelas 1A angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar pendidikan. Bab 1. Hakikat manusia dan pengembangannya. A. Sifat hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk kompleks dengan potensi dan kebutuhan yang beragam. Memahami hakikat manusia membantu kita memahami motivasinya, potensi, dan tantangannya. Pengembangan manusia. Pengembangan manusia adalah proses yang berkelanjutan di mana individu tumbuh secara fisik, intelektual, sosial, dan emosional. Pendidikan berperan penting dan memaksimalkan potensi ini. B. Dimensi-dimensi hakikat manusia, serta potensi, keunikan, dan dinamikanya. Yang pertama itu ada dimensi individualan, yang kedua ada dimensi kesosialan, dan yang ketiga ada dimensi kesusilaan, dan keempat dimensi keberagamaan. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Yang pertama itu ada pengembangan yang utuh, dan yang kedua pengembangan yang tidak utuh. D. Sosok manusia Indonesia seutuhnya. Pengertian manusia auto sudah digambarkan pada butiran CL-HLM-24. Sosok manusia Indonesia seutuhnya telah dirumuskan di dalam GHBN mengenai arah pengembangan jangka panjang. Bab 2. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. A. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses membantu individu perkembangan secara holistik, meliputi kognitif, efektif, dan psikomotorik. B. Unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan meliputi guru, siswa, kurikulum, metode, dan lingkungan belajar. Kelima unsur ini saling berkaitan dan membentuk proses belajar mengajar. C. Pendidikan sebagai sistem. Sistem adalah suatu kebulatan, keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Ciri-ciri umum sistem yaitu sistem merupakan suatu kesatuan yang berstruktur. Kesatuan tersebut terdiri dari sejumlah yang saling berpengaruh. Pendidikan sebagai suatu proses yang sistematis dan sistemik. Pendidikan dikatakan sebagai proses yang sistematis karena dilaksanakan secara prosedural, bertahap, dan terarah. Pendidikan dikatakan sebagai proses yang sistemik karena pendidikan merupakan sesuatu proses yang terdiri atas berbagai unsur yang saling mempengaruhi untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan. Bab 3. Landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Yang pertama itu adalah landasan filosofis, pandangan tentang hakikat manusia, pengetahuan, dan tujuan pendidikan. Terus yang kedua, landasan psikologis, memahami perkembangan manusia, belajar, dan motivasi. Yang ketiga, landasan sosiologis, menghubungkan pendidikan dengan nilai, budaya, dan struktur sosial masyarakat. Dan yang terakhir, landasan ipteks. Ipteks menjadi landasan karena erat kaitannya dengan pendidikan, saling mendukung dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Asas-asas pokok pendidikan. Yang pertama, asas Tuturi Handayani. Ingara sung tulada, menjadi contoh jika berada di depan. Ingmadya manggun karsa, membangkitkan semangat dan motivasi jika berada di tengah. Tuturi Handayani, mengawasi dan mendukung jika berada di belakang. 2. Asas belajar sepanjang hayat. Belajar tidak hanya terbatas pada usia atau jenjang pendidikan tertentu, tetapi harus berlangsung sepanjang hidup. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Tanggung jawab dan kemajuan belajar ada pada diri peserta didik sendiri. Guru berperan lebih luas sebagai informator, fasilitator, mediator, motivator, dan evaluator. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. A. Perkiraan masyarakat masa depan. Kecenderungan globalisasi, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek. Pengembangan arus, komunikasi yang semakin padat dan cepat. Peningkatan layanan profesional. B. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Tuntutan bagi manusia masa depan. Adapun 4 pentingnya pengembangan hal pada peserta didik, yaitu kemampuan mengantisipasi
perkembangan berdasarkan ilmu pendidikan. Tantangan A. Ketanggapan terhadap berbagai masalah sosial, politik, kultural, dan lingkungan. B. Kreativitas di dalam menemukan alternatif pemecahan. C. Efisien dan etos kerja yang tinggi. 2. Upaya mengantisipasi masa depan. A. Perubahan nilai dan sikap. 2. Pengembangan kebudayaan. Dan yang terakhir itu ada pengembangan sasaran pendidikan. Bab 5. Pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan pendidikan adalah tempat di mana proses belajar mengajar terjadi. Fungsi, menyediakan ruang dan sumber daya yang mendukung belajar, mendorong interaksi positif, dan membantu siswa mencapai potensi terbaiknya. Jenis, lingkungan pendidikan dapat berupa sekolah, keluarga, masyarakat, dan dunia kerja. 3 jenis lingkungan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, lingkungan pendidikan informal atau keluarga. Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama dengan 2 bentuk utama. Keluarga inti yang dimana ada ayah, ibu, anak, dan keluarga luas, anggota keluarga lebih banyak. Keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan anak. 2. Lingkungan pendidikan formal atau sekolah. Sekolah memiliki landasan hukum dan dikelola secara resmi. Proses pendidikan di sekolah diakui secara sah dengan pemberian ijazah atau sertifikat sebagai bukti keberhasilan pendidikan. 3. Lingkungan pendidikan non-formal atau masyarakat. Berperan dalam pendidikan melalui lembaga-lembaga formal seperti kursus dan pesantren atau non-formal seperti LSM, organisasi kepermudaan, dan media massa. Masyarakat memberikan pengaruh positif dan negatif dalam perkembangan individu. Pengaruh timbal balik dari pusat pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus. Kegiatan pendidikan terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama itu ada mengajar, penguasaan pengetahuan. 2. Pembimbing, pembentukan mental. 3. Melatih pemahiran keterampilan. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik. Yang pertama ada aliran empirisme, dipelopori oleh John Locke dengan teori tabula rasa, menyatakan bahwa individu berkembang karena pengaruh lingkungan atau empiri, bukan karena faktor bawaan. 2. Aliran nativisme, dipelopori oleh Arthur Schopenhauer, berpendapat bahwa setiap anak dilahirkan dengan potensi bawaan, baik yang potensi kebaikan maupun negatif, menekankan pada faktor genetik atau keturunan. 3. Aliran naturalisme, dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau, menyatakan bahwa anak berasal dari alam yang dianggap sebagai sumber kebaikan sehingga setiap anak membawa potensi kebaikan sejak lahir. 4. Aliran konvergensi, dipelopori oleh William Stern. Aliran ini muncul pada abad ke-20 sebagai gabungan dari aliran-aliran sebelumnya, menyatakan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh 2 faktor utama, faktor internal atau genetika dan faktor eksternal atau lingkungan. B. Aliran baru dalam pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia, mendirikan perguruan kebangsaan dan dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Bab 7. Permasalahan pendidikan. 1. Pemerataan pendidikan terkait dengan kesempatan pendidikan yang setara untuk semua anak. Penyebabnya itu jarak sekolah, masalah ekonomi, dan rendahnya motivasi. Penanganan, membangun sekolah baru, sistem double shift, gerakan orang tua asuh, dan sekolah satu atap. 2. Mutu atau kualitas pendidikan terkait dengan kualitas guru, siswa, metode, sarana, dan evaluasi. Penyebabnya itu kurangnya penguasaan guru terhadap materi dan metode. Sarana yang tidak memandai. Penanganannya itu pelatihan guru, peningkatan sarana, dan perbaikan sistem evaluasi. 4. Efisiensi pendidikan terkait dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Penyebabnya itu kekurangan tenaga pendidikan yang berkualitas dan pemanfaatan sarana yang tidak maksimal. Penanganannya itu pengangkatan dan pelatihan tenaga pendidik serta efisiensi penggunaan sarana. 5. Relevasi pendidikan terkait dengan kesesuaian lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Penanganannya itu menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan iptek dan kebutuhan lapangan kerja. Faktor determinan. Masyarakat perlu diperkenalkan inovasi iptek, pengembangan aspek efisiensi dan mengimbangi laju pertumbuhan pendidikan. Bab 8. Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan, jalur pendidikan, jenjang pendidikan, jenis pendidikan. Jenis-jenis program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya, kejujuran, dan pendidikan lainnya. Pendidikan umum, pendidikan kejujuran, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan. Bab 9. Pendidikan dan Pembangunan. 1. Manusia sebagai dan objek pembangunan. Subjek pembangunan. Manusia sebagai pelaku pembangunan yang dinamis dan kreatif, baik dalam pengelolaan lingkungan alam maupun sosial atau spiritual. Objek pembangunan. Manusia sebagai sasaran pembangunan mencakup pembinaan jasmani dan rohani yang dilakukan melalui pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, penalaran, dan sikap hidup. 2. Pendidikan dan Pembangunan. Pendidikan bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas sebagai bagian dari pembangunan. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Pendidikan mendukung pembangunan dan pembangunan mendukung kualitas pendidikan. 3. Perbedaan dan persamaan pendidikan dan pembangunan. Sarana. Pendidikan membentuk manusia berkepribadian kuat dan bermoral untuk pembangunan. Lingkungan. Pendidikan berlangsung dalam lingkungan formal, informal, dan non-formal. Jenjang. Tersedia pendidikan dasar, menengah, dan tinggi untuk bekal berkualitas. Pembindangan kerja. Pendidikan mempersiapkan manusia sebagai pelaku pembangunan. 4. Aspek sistem pendidikan. Filosofis berlandaskan Pancasila untuk menghadapi tantangan masa depan. Yuridis mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur pendidikan. Kurikulum menyesuaikan materi dan metodologi dengan kebutuhan zaman. 5. Sifat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur dan memaksa pelaksanaan pendidikan dengan fleksibilitas untuk perkembangan masa depan. Sekian, mungkin itu saja materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton video ini. Sekian dari saya. Dah.